Kita lanjutkan lagi ya, kemarin kita sudah bahas tentang investment, baik dari alasan perusahaan investasi, kemudian perlakuan akuntansi untuk debt investment maupun perlakuan akuntansi untuk share investment. Nah, kali ini kita akan melanjutkan ke bagian terakhir. Bagian terakhir ini nanti kita akan bahas dulu yang valuing. Valuing itu artinya penilaian berapa sih yang mau dilaporkan di dalam laporan keuangan. Biasanya disesuaikan di akhir tahun sebelum laporan keuangan itu dibuat. Kemudian materi paling terakhir benar nanti setelah dinilai dan adalah penyajian di dalam laporan keuangan itu sendiri. Tapi kita fokus dulu ke valuing ya. Jadi valuing ini bermacam-macam ya. Kemarin kita sudah membahas yang untuk share investment itu ada yang cost method, ada yang equity method, ada yang consolidated. Nah, di sini ini yang kita bahas di sini untuk yang share investment in share ini fokusnya untuk yang di bawah 20%. Sementara untuk yang 20 sampai 5 ke atas itu sudah tidak perlu diperdebatkan lagi valuingnya karena dia pakai metode equity, jadi tidak tergantung dengan fair value-nya. Begitu juga yang di atas 50% karena udah konsolidasi. Jadi ini yang kita fokuskan adalah securities atau surat berharga dalam bentuk surat hutang dan dalam bentuk saham yang porsi kepemilikannya itu di bawah 20%. Dari hal tersebut bisa dikelompokkan dalam 3 kelompok besar ya. Untuk keduanya, untuk debt maupun share, itu kelompok pertama adalah trading securities. Artinya trading itu diperdagangkan. Perdagangkan apa ya? Dia itu bisa diperdagangkan dalam waktu yang singkat gitu ya. Kayak apa ya? Orang beli itu bukan untuk dipakai tapi memang beli untuk dijual kembali. Nah, gitu. Ini contohnya nih. Ini dibeli untuk kemudian dijual lagi dalam waktu 10 hari. Karena dia sangat aktif, makanya setiap di pasar itu selalu disesuaikan. Keuntungan maupun kerugian dari selisihnya itu dilaporkan sudah sebagai net income karena sangat mudah untuk dijual kembali. Bentuk yang kedua adalah non-trading. Non-trading ini sebenarnya perusahaan lebih ke yang motif jaga-jaga kemarin ya. Jadi perusahaan beli tapi tidak langsung untuk dijual. Wait and see lah bahasa gampangnya. Jadi beli dulu, nanti kita lihat ke depan performanya seperti apa, apakah begitu menguntungkan langsung dijual. Nah, pelaporannya ini juga disesuaikan dengan fair value-nya ya, karena perusahaan kan sewaktu-waktu bisa menjual. Disesuaikan dengan fair value, cuman bedanya dia tidak dilaporkan di income statement, nanti kita akan lihat ya lapornya di comprehensive income statement, masuknya di neraca, bagian neraca. Terakhir ini held for correction, artinya adalah ditahan ya, di hold sampai dengan nilai investasinya tuh kembali. Ini hanya berlaku untuk yang investment in debt, karena investment in debt memiliki jatuh tempo. Jadi kadang-kadang ini juga disebut held to maturity. Jadi beli securities dibiarkan saja sambil nunggu jatuh tempo investasinya itu dikembalikan. Jadi setiap periode perusahaan hanya mengandalkan mengandalkan penerimaan bunga, tidak melihat naik turunnya harga securities itu. Makanya tidak disesuaikan ya, di akhir tahun tidak disesuaikan dengan fair value, tapi kita ingat waktu pembahasan bonds payable ada namanya amortized value. Jadi di sini surat berharganya dicatat sebesar unamortized cost ya, yang nilai yang diamortisasikan, bukan unamortized tapi amortized cost. Jadi sudah disesuaikan dengan diskon ataupun premium yang ada. Diskon dan premiumnya sudah diamortisasikan. Nah, satu lagi tadi saya lupa menyebutkan bahwa untuk yang non trading pun ada held for collection karena penilaian di akhir tahunnya itu tidak menggunakan fair value, jadi kita tidak bahas secara detail ya, karena dia sudah melaporkannya tuh amortized cost. Cara ngitung amortized cost bisa dipelajari lagi pada saat materi tentang bonds payable.
Kita fokus bahas yang trading dan non trading. Kita lihat yang trading dulu. Jadi secara definisi ini karakteristik dari trading securities ini, pertama adalah perusahaan ini memang berkeinginan tidak megang lama-lama. Dari investasi itu tujuannya memang yang excess cash aja kalau itu. Jadi begitu ada keperluan untuk modal kecil langsung dijual, apalagi kalau menguntungkan gitu ya. Makanya di sini ada keterangan tambahan, umumnya kurang dari sampaikan bahwa trader ini sangat aktif. Beli itu benar-benar begitu untung langsung jual, tidak tahan untuk menjalankan lama. Perusahaan melaporkan. Kita lihat contoh. Jadi di tahun 2017 perusahaan ini sudah memiliki investment dan dicatat sebagai trading securities. Ini posisinya di akhir tahun 2017 sebelum perusahaan membuat jurnal penyesuaian. Jadi memiliki dua bentuk sekuritas, yaitu sekuritas obligasi dan sekuritas saham. Masing-masing sebagai berikut. Untuk yang obligasi, harga perolehannya 50.000, ini karena trading ya, karena trading maka ada fair value-nya. Fair value-nya 40 sudah memperoleh unrealized gain karena belum dijual. Kenapa unrealized itu? Realisasi kalau dalam bahasa akuntansi itu artinya sudah ditukar menjadi uang tunai. Ini karena belum, makanya masih unrealized. In total, unrealized-nya unrealized gain karena unrealized gain dari Kodak lebih besar dibandingkan unrealized loss dari Yorkville Bonds. Jadi in total 7.000. Nah, 7.000 inilah yang dilaporkan sebagai net income. Cuman tentu saja net income itu kan bukan akun khusus ya dalam jurnal, makanya kita munculkan akun baru. Akunnya adalah fair value adjustment trading. Nah, ini masuk sebagai fair value. Jadi in total kan 140.000 cost-nya, sementara fair value-nya 147.000. Dengan ditambah fair value adjustment trading 7.000, jadi di laporan keuangan nanti sudah mencerminkan fair value-nya. Jadi ini ditaruh persis di bawah investment-nya. Kemudian pasangannya adalah unrealized gain income. Ini dari yang total ini. Nah, ini ada dash. Jadi artinya ini untuk membedakan ini. Karena tadi kita lihat ada trading dan non-trading. Sementara dua-duanya sama-sama ada perubahan dari ada pengakuan unrealized gain maupun fair value adjustment. Makanya ini dibedakan. Fair value adjustment trading sampai yang non-trading kita akan lihat. Ini berguna pada saat disajikan dalam laporan keuangan agar terpisah gitu ya. Jadi pembaca ini akan lebih mudah memahami mana yang bagian dari trading, mana yang bukan. Oke, ini posisi tahun 2017. Nah, di tahun 2018 saham trading tentu porsi kepemilikan maupun bentuk sekuritasnya berubah-ubah. Nah, ini di tahun 2018 investasinya dalam bentuk sama-sama pesan share, tapi kita lihat ya, nama portfolio karena dari sisi laporan keuangan jadi tidak terlalu matters gitu. Nama perusahaan yang diinvest. Yang penting adalah harga perolehan dan fair value-nya. Kita lihat satu-satu. Untuk yang Kobi, harga perolehannya 40.000, fair value-nya 41. Berarti perusahaan mengakui adanya unrealized gain sebesar 1.000 euro. Di sisi lain, saham Vince, harga perolehan 80.000, kemudian harga normalnya 75.000. Jadi perusahaan menderita unrealized loss sebesar 6.000. Dan total unrealized-nya adalah unrealized loss sebesar 5.000. Total cost investment-nya 120 dan fair value-nya 115. Ini yang ada di neraca. Jurnalnya sebenarnya sama saja, sama kayak contoh 2017, cuman yang membedakan adalah karena ini loss, makanya di sini diakui ada pengakuan sebesar loss-nya. Kita lihat jurnalnya ya. Unrealized loss income 12.000 dan fair value adjustment trading 12.000. Nah, kenapa 12.000 bukan 5.000? Tidak seperti tadi. Oh, yang tadi ini karena baru tahun pertama ya. Baru tahun pertama perusahaan memiliki investasi. Nah, ini sudah tahun kedua. Nah, fokusnya adalah di stadium akhir ini. Jadi,
perusahaan ini harus memiliki saldo akhirnya ini 5.000. Ini adalah saldo akhir dari fair value adjustment. Tadi totalnya adalah 7.000. Jadi fair value adjustment ini kan nggak di close. Fair value adjustment ini terbawa ke laporan keuangan berikutnya. 7.000 ini masih ada. Saldo di debit karena dia ini di close ke income summary. Sementara yang fair value adjustment masih terbawa, makanya di buku besar masih ada saldo debit fair value sebesar 7.000. Nah, ini asalnya 12.000 adalah dari positif 7.000 agar menjadi negatif 5.000 untuk saldo fair value adjustment harus disesuaikan berapa gitu ya. Dari positif 7.000 menjadi 5.000. Menjadi negatif 5.000 ya, bukan menjadi 5.000. Berarti 7.000 harus dikurangi berapa akan menjadi 5.000, yaitu ketemunya 12.000. Dihitung dari ini saldo dikurangi saldo awalnya 7.000 biar penyesuaian saldo akhirnya itu menjadi negatif 12.000. Kita coba cek, tadi saldo awalnya adalah positif 7.000 di debit. Sekarang fair value adjustment trading ini adanya di kredit, makanya dia sebagai pengurang. Coba kita lihat 7.000 dari saldo awal dikurangi dengan 12.000 karena dia di kredit. Saldonya adalah negatif 5.000. Jadi yang perlu jadi perhatian adalah bahwa fair value adjustment ini terbawa antar periode. Dan untuk saldo akhir ini harus yang akan dicapai, bukan yang menjadi langsung ke bawah langsung menjadi jurnal ya. Jadi 5.000 ini bukan yang dibawa ke jurnal, tapi ini adalah saldo akhirnya. Teman-teman jangan tertukar. Seringnya banyak tertukar di sini, ini dianggap menjadi yang dibawa di jurnal. Jadi di sini fair value adjustment tradingnya di kredit 5.000. Nah, kalau seperti itu nanti pas kita buat laporan keuangan ya yang di trial balance 7.000 dikurangi 5.000 saldo akhirnya adalah positif 2.000. Salah jadinya, bukan minus 5.000 tapi cuma 2.000. Oke, kita lanjut ya. Sekarang untuk yang non trading. Untuk yang non trading ini prinsipnya sebenarnya sama ya, cuman di sini ada pembeda adalah bahwa non trading ini bisa dikelompokkan sebagai current asset maupun non current asset. Ini tergantung dari keinginannya si manajemen, intentionnya itu seperti apa. Mau di hold dalam waktu 1 tahun ini, kita nunggu perubahan harga sampai 1 tahun ini, atau sampai ya udah nanti deh tahun depan. Nah, kalau seperti itu masuk non current. Tapi kalau keinginannya itu hanya melihat ya kita lihat perkembangan pasar selama tahun ini deh, selama tahun 2020 lah, kalau seperti ini masuk ke current asset. Penentuan fair value kemudian perhitungan unrealized gain or loss prinsipnya adalah sama dengan yang trading securities, cuman nanti akan kita lihat bedanya seperti apa. Nah, bedanya adalah clue-nya di angka 3 ini. Jadi perusahaan pada saat melaporkan fair value, setiap perubahannya ini tidak dilaporkan sebagai bagian dari income, tapi bagian dari ekuitas. Artinya ini tidak masuk di income statement, tapi masuknya di statement of equity ataupun malah neraca. Contoh, perusahaan pada tahun 2017 ini baru pertama ya perusahaan memiliki sekuritas. Jadi punya 2 jenis investment, yaitu saham pada Rachel dan saham pada Zeller. Di akhir tahun, perusahaan menderita unrealized loss 9.537 karena ternyata Zeller ini jatuh sekali harganya dari 200.000 menjadi 180.000. Nah, jurnalnya sebenarnya secara umum mirip sekali dengan yang trading securities. Kita lihat sama-sama unrealized gain or loss. Cuman ini yang saya bold ini karena membedakan. Kalau tadi adalah unrealized gain or loss income. Nah, ini masuknya unrealized gain or loss equity. Kenapa dia debit? Karena di sini loss ya. Pasangannya karena ini baru tahun pertama, jadi tidak melihat saldo fair value adjustment periode berikutnya, tapi langsung yang ada di sini langsung ditarik sebagai fair value adjustment. Karena saldo sebelumnya adalah 0. Berapa sih harus disesuaikan agar menjadi negatif 9.537, makanya harus dikurangkan
9.537. Ini untuk yang tahun pertama. Ini yang membedakan juga kalau tadi fair value adjustment trading, di sini non trading, untuk menegaskan bahwa ini bersumber dari investment non trading. Nah, yang unrealized loss tadi masuk ke sini, namanya comprehensive income statement. Jadi comprehensive income statement itu terdiri dari net income disesuaikan dengan other comprehensive income. Ini biasanya yang unrealized loss yang belum akan segera terrealisasi. Sementara yang trading tadi masuk bagian yang atas. Nah, pada saat closing, yang unrealized gain or loss ini bukan di close ke income summary, tapi di close-nya ke accumulated other comprehensive income. Kalau teman-teman lihat, kalau unrealized gain or loss yang biasa, yang income tadi, itu di close-nya ke income summary. Ini contoh penyajian dalam neraca di baris yang ekuitas. Jadi ada modal saham, kemudian ada returning, dan paling bawah ada accumulated other comprehensive loss. Ini dari unrealized loss non-trading. Unrealized loss, unrealized gain and loss equity nama filenya. Kalau adjusting value itu masuknya langsung ke adjusting value non trading, fair value adjustment, non trading. Oke, kita lanjutkan. Sekarang di tahun kedua operasi. Tahun kedua operasi, perusahaan masih memiliki investment. Nah, di sini kita lihat nama sahamnya kebetulan masih sama ya, masih sama, jadi tidak ada perubahan, cuman fair value-nya saja yang berubah. Ternyata kinerjanya lumayan bagus di tahun 2018. Dari tadi sebelumnya loss, sekarang loss-nya berkurang, malah sudah memperoleh unrealized gain sebesar 1.637. Nah, mirip dengan yang trading tadi, ini karena tahun kedua, makanya pada saat jurnal fair value adjustment ini harus memperhitungkan saldo tahun sebelumnya. Jadi dibandingkan fair value tahun sekarang dengan fair value tahun sebelumnya. Karena sebelumnya punya saldo kredit yang fair value adjustment-nya minus ya, jadi ada saldo minus 9.537. Apakah harus disesuaikan agar menjadi 1.637 gitu kan? Jadi jurnalnya adalah fair value adjustment non trading 11.174. Jadi 74 agar dari negatif 957 menjadi positif 1637. Nah, ini posisinya adalah menambah fair value adjustment. Jadi sebenarnya yang dibandingkan ini tidak hanya cost, tidak tiap tahun itu yang dibandingkan bukan hanya cost, tapi fair value periode sebelumnya kan sudah pernah dibandingkan. Nah, cara lain adalah saldo ini 1637 dikurangi berapa? Dikurangi dengan negatif 9537. Ini saldo sebelumnya yang negatif, yaitu 1.600 dikurangi negatif berarti sama saja ditambah ya. Biar cara ngitungnya sama ini. Kenapa saya tulis seperti ini? Biar sama dengan yang trading tadi. Kalau yang loss tadi kan juga seperti ini. Jadi saldo akhirnya berapa? Saldo akhir fair value adjustment-nya dikurangi dengan saldo awal atau saldo akhir tahun lalu. Itulah makanya ketemu 11.174 bukan 1.637. Gede sekali ya, karena memang fair value-nya naik cukup drastis. Kalau kita lihat sebelumnya fair value-nya adalah tahun 2017 itu 284 ribu, kemudian menjadi di tahun 2018 ini menjadi 295.174. Nah, 11.174 ini bisa juga dihitung sebenarnya membandingkan fair value 2018 dengan fair value 2017. Karena fungsi dari fair value adjustment ini sebenarnya menambahkan investment itu. Cuman karena sumbernya bukan dari penambahan beli share, dia tidak boleh masuk ke langsung akun investment. Dia ada akun tambahan yaitu fair value
adjustment. Nah, yang 11.107 bahwa